sama sahabat Ibur selaku Satsus Bagana dan beliau adalah Basada. Nanti kita akan paparkan bagaimana simulasi tentang penggunaan properti yang ada di hadapan sahabat-sahabat semua. Tentunya yang ingin saya sampaikan pertama adalah tentang pengetahuan dasar penyelamatan. Tentunya sebelum kita melakukan penyelamatan kepada korban ataupun di situasi keadaan bencana, kita harus pastikan yang pertama adalah medan yang akan kita hadapi. Bencana yang kedua adalah bencana yang kita hadapi. Yang ketiga, kesiapan diri kita. Jika kita kurang fit, diharapkan kita jangan mengambil risiko untuk terus melanjutkan penyelamatan. Karena apa? Jangan sampai kita ingin niat melakukan penyelamatan namun diri kita yang menjadi korban karena fisik dan medan yang terlalu ekstrim. Yang kedua, nanti kita akan berikan simulasi tentang bagaimana cara penyelamatan dengan sistem yang saya pernah pelajari. Nah, si barat ini tandu, bola ini adalah korban. Ya, ini wadah yang seperti tandu, misalnya tandu. Ini adalah korban, ini tandu. Simulasi yang akan kita terapkan nanti dengan medan-medan yang sulit, bagaimana bola ini tidak sampai jatuh dengan tingkat kesabaran kita. Di sini kita diuji kesabaran dalam pelatihan. Karena apa? Dengan bola ini, kita latih bola ini adalah melatih kesabaran kita saat kita mengevakuasi korban. Ya. Terus yang paling utama saat kita mengevakuasi korban, tentunya kita harus tahu komunikasi. Misalnya komunikasi, ada korban bencana, kecelakaan, mungkin dia kena kecelakaan, longsor ataupun korban banjir. Saat dia dalam kondisi tidak berdaya, utamakan adalah komunikasi. Yang kedua, kita harus bawa saksi. Ya, kita harus bawa saksi sebagai pendamping. Jangan sampai saat kita melakukan penyelamatan kita nggak tahu apa tindakan kita saat ada tuntutan ke depannya. Yang penting adalah saksi. Yang pertama adalah komunikasi saat korban. Misalnya kita jangan langsung evakuasi. Ingat, saat ada korban kecelakaan jangan langsung dievakuasi. Kita tanyakan, mohon maaf Pak, apakah Bapak bisa bicara? Kalau dia bilang bisa, oke, kita komunikasi. Kalau tidak, kita bilang, apakah Bapak bisa bicara? Kalau dia bilang tidak, berarti isyaratkan. Oke, tunjukkan di mana letak yang sakit. Ya, tunjukkan letak yang sakit. Karena bagi korban pasti dia akan mengetahui di mana letak yang dia rasakan sakit. Misalnya kaki, oke, dia tunjuk pada kaki. Kalian harus melakukan penyelamatan pada kaki. Terus selanjutnya di mana lagi Pak? Mungkin daerah bahu atau leher. Nah, itu yang harus diutamakan. Jadi penanganan kaki sama leher harus lebih hati-hati. Jangan kita langsung ambil penyelamatan mengangkat. Kenapa? Saat kita nggak tahu ini patah, namun masih ada uratnya yang menyambung, dengan cara salahnya kita mengevakuasi menjadi fatal. Ya kan? Karena salah jadinya terputus. Jadi dia jadi lumpuh. Nah, itu yang kita takutkan. Itu banyak sekali terjadi kan di lapangan. Woi, orang jatuh, tiba-tiba belum ada apa-apa langsung kita main evakuasi. Nah, kita nggak tahu yang mana yang sakit, bagaimana bentuk lukanya. Kalau lukanya patah dan itu masih normal, kita lakukan dulu penyelamatan dengan menggunakan bidai. Ya, seperti itu. Misalnya dia korban tenggelam dan korban evakuasi di tanah longsor, nanti kita akan simulasikan pergerakannya melalui ini nanti tandu. Oke. Yang pertama mungkin nanti disampaikan oleh sahabat Ibur tentang penanganan luka patah. Ya, luka patah nanti sama sahabat Ibur bisa dilakukan terus simulasi PPGD, penanganan pertolongan pertama gawat darurat. Nanti saya akan simulasikan gerak-geraknya. Oke, mungkin hanya itu aja. Langsung kita praktekkan. Ya. Langsung kita praktekkan. Ikut jeda dulu.